Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Umami dengan NIM 1806617. Di sini saya akan memaparkan tentang mazhab dalam filsafat hukum. Aliran-aliran atau mazhab hukum dalam filsafat hukum muncul dan berkembang seusia dengan zaman di mana pencetus utama dan muridnya hidup. Pola pikir mereka terkait dengan hukum sangat terpengaruh pada situasi dan kondisi di mana mereka hidup dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya pada saat itu. Munculnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan bahwa perkembangan ilmu hukum relatif dinamis. Filsafat hukum tidak lagi hanya menjadi kajian sampingan dari filsafat, tetapi pada zaman sekarang telah menjadi bahan kajian tersendiri dan memiliki fokus kajian yang jelas. Mempelajari berbagai macam aliran dalam hukum sesungguhnya menuntun bagi pembelajarnya untuk memahami, berpikir hukum sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh ilmu hukum. Karena alam berpikir hukum adalah khas, tidak sama dengan alam berpikir dalam bidang ilmu lainnya. Aliran-aliran dalam filsafat hukum pada mulanya dicetuskan, diajarkan dengan tidak menyebutkan jenis atau nama dari model pemahamannya terhadap hukum. Gerakan pemikiran hukum yang kecil dan terus berkembang menjadi gelombang pemikiran hukum atau menjadi mazhab hukum, yang kemudian hari dikategorikan dan diberi nama sesuai dengan pola pikirnya guna mempermudah dalam mempelajarinya. Dalam pembicaraan hakikat hukum yang menjadi kajian filsafat hukum, dikenal beberapa aliran atau mazhab tentang hukum. Antara lain, yang pertama adalah mazhab hukum alam, yang kedua mazhab hukum positif, yang ketiga mazhab utilitarianisme, yang keempat mazhab sejarah, kelima mazhab sosiologi jurisprudensi, yang keenam mazhab realisme hukum, ketujuh mazhab antropologis, dan kedelapan mazhab hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa Hidayah dengan NIM 1800479. Di sini saya akan memberikan penjelasan ataupun melanjutkan materi mengenai kedudukan mazhab dalam filsafat hukum. Di sini, tanpa memperlihatkan adanya sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum, maka akan bermunculan pertanyaan mengenai asal-usul hukum dan mengapa kita harus tunduk terhadap hukum. Persoalan ini yang kemudian menimbulkan berbagai teori dan aliran atau mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lahir dalam proses filsafat. Filsafat hukum adalah proses berpikir yang mana mampu merefleksikan dengan daya intuisi yang tajam dalam memformulasikan kebenaran hukum yang hakiki. Mengapa demikian? Karena filsafat hukum berpikir bebas, tidak terikat oleh kaidah ilmiah. Kendati demikian, merupakan cara kerja berpikir yang memiliki sifat rasional, sehingga filsafat hukum ini berada dalam proses berpikir intersubjektif tentang hukum. Kendati pun demikian, hasilnya merupakan hasil pemikiran hukum yang bersifat mutlak. Sehingga sifat dinamika perubahan dalam fenomena hukum sebagai gejala sosial budaya. Filsafat hukum sangat menentukan kualitas berpikir kaitannya dengan pembentukan produk hukum. Setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan, di samping sebagai kepastian hukum itu sendiri dan kemanfaatan dari hukum. Dalam filsafat hukum, tumbuh berkembang berbagai aliran atau mazhab. Hal ini merupakan bukti bahwa filsafat hukum memuja kebebasan berpikir dari manusia, sehingga melahirkan keragaman sebagai hasil daripada berfilsafat. Aliran filsafat hukum tumbuh berkembang dan terpelihara sepanjang masa. Muncul akibat dari cara berpikir tentang hukum seperti dalam posisi tersebut. Pemikiran dialektika muncul dan melahirkan tradisi kritik filsafat
dan turut menyuburkan aliran yang dipandang memiliki kebenaran filsafat. Hal ini terbukti, kebenaran tentang keadilan akan menjadi kajian yang terus-menerus menjadi menu berpikir filsafat hukum yang memungkinkan dialektika antara aliran-aliran atau mazhab filsafat hukum yang membahas sejak awal tumbuhnya hukum sebagai fenomena yang menarik untuk terus dikaji secara mendalam. Nampaknya demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha Putra. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori hukum alam. Dalam bahasan teori hukum, teori dimaksudkan untuk mempermudah peneliti, praktisi, dan masyarakat luas untuk memperoleh suatu pemahaman teoretikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang hukum. Adapun teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai berikut. Teori hukum alam atau dalam bahasa Inggris the natural right atau natural law dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus adalah hukum positif yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam yang dengan segala prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang lebih mengembangkan mengenai teori hukum alam ini. Contohnya seperti Thomas Aquinas, Cicero, dan Hugo Grotius. Nah, teori hukum alam ini berkonsepsi bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, isinya dan semangat penegakannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam aliran ini, agama dan pengalaman itu dijadikan sebagai sumber hukum utama. Hukum yang kuat adalah hukum Tuhan dan tujuan hukum itu identik dengan kehendak Tuhan atau titah Tuhan. Hukum alam adalah salah satu aliran atau mazhab dari sekian banyak mazhab-mazhab hukum yang ada. Nah, aliran filsafat hukum alam ini didukung oleh 3 aliran besar, yaitu realisme, empirisme, dan rasionalisme. Hukum alam ini adalah suatu hukum yang berlaku di mana-mana, di berbagai belahan bumi, karena terdapat hubungan dengan aturan alam. Substansi aturan hukum alam bersumber dari Tuhan. Oleh karenanya, hukum berisikan norma-norma, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran keagamaan. Hukum alam menganggap pentingnya hubungan antara hukum dan moral. Hukum memerlukan kontrol etik atau moral, sehingga hukum tetap berpihak kepada nilai-nilai abadi dan dapat memelihara rasa keadilan. Teori hukum alam ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teori hukum alam irasional dan teori hukum alam rasional. Terakhir, hubungan aliran hukum alam dengan aliran hukum lainnya terlihat dari hukum alam yang memberikan sumbangsih atau landasan pemikiran untuk memformulasikan nilai-nilai dasar bagi pembentukan hukum dasar bagi suatu negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kireida dengan NIM 1801074 yang akan memaparkan mengenai tokoh pemikir hukum alam. Terdapat beberapa tokoh yang menganut dan mengembangkan aliran hukum alam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Zeno. Zeno dan pengikutnya dikenal sebagai filsuf Stoa, sebab mereka mengajar di antara pilar-pilar yang dikenal sebagai Stoa. Filsuf Stoa mengemukakan keberadaan suatu tatanan yang rasional dan memiliki maksud tertentu yang mengatur alam semesta. Tatanannya disebut dengan hukum abadi. Dengan demikian, hukum abadi adalah suatu tatanan rasional dan memiliki maksud tertentu yang mengatur alam semesta. Hukum abadi merupakan hukum akal budi kosmos. Hukum alam bersifat umum dan lebih menekankan kewajiban moral. Kewajiban moral ini merupakan penentu dari keabsahan suatu hukum. Maka, pokok-pokok pandangan teori hukum alam klasik irasional yaitu sebagai berikut. Kalian bisa baca di slide tersebut.
Yang pertama, alam telah menetapkan seperangkat tujuan bagi manusia. Yang kedua, dalam alam telah tertulis kewajiban-kewajiban moral, dengan demikian tatanan moral merupakan bagian dari tatanan alam. Yang ketiga, keabsahan hukum tergantung pada keabsahan menurut moral. Jika hukum bertentangan dengan moral, maka hukum itu bukanlah merupakan hukum yang sah. Yang keempat, yaitu hubungan antara alam, moral, dan hukum tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir yaitu hukum akan terus ada dimanapun dan kapanpun. Tokoh hukum alam yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan penganut teori hukum alam klasik. Dalam bukunya Summa Theologica, Aquinas membedakan 4 macam hukum, yaitu hukum abadi, kemudian hukum alam, hukum sakral, dan hukum manusia. Yang pertama, hukum abadi. Hukum abadi yaitu kebijaksanaan ilahi yang mengarahkan semua tindakan dan gerakan. Hukum abadi adalah suatu tatanan rasional dan memiliki maksud tertentu yang mengatur alam semesta. Yang kedua, hukum alam. Hukum alam yaitu turut sertanya manusia sebagai makhluk berakal ke dalam hukum abadi. Hukum alam atau lex naturalis ini merupakan penjelasan lex eterna di dalam pikiran manusia, yang memberikan pengarahan atau pengajaran kepada manusia untuk membedakan baik atau buruk. Yang ketiga, hukum sakral. Hukum sakral yaitu hukum yang diwahyukan oleh Tuhan dalam kitab suci. Isinya berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya. Dan yang terakhir, hukum manusia. Hukum manusia yaitu rincian lebih lanjut dari hukum alam dengan menggunakan akal manusia. Perincian ini lalu dibuatlah menjadi sebuah hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Hugo de Groot. Hugo de Groot atau lebih dikenal dengan Grotius dianggap sebagai bapak hukum internasional karena beliaulah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang, damai, serta hukum laut. Menurutnya, sumber hukum adalah rasio manusia, karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya. Seluruhnya, kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal atau rasio itu. Menurutnya, hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai dengan kodrat manusia. Hukum alam tidak mungkin dapat diubah, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatannya mengikat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Najihatul Kamilah dengan NIM 1800763. Saya akan membahas mengenai materi konsep ajaran mazhab hukum alam. Hukum alam atau natural law adalah sistem hukum yang konon ditentukan oleh alam dan oleh karenanya bersifat universal. Hukum alam merupakan aliran pemikiran filsafat hukum yang pada dasarnya masih terus bergelut dengan pemikiran tentang hakikat hukum. Teori hukum alam berkonsepsi bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, isinya dan semangat penegakannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sacipto Raharjo, hukum alam didatangkan dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan dan pada masa yang berbeda-beda pula. Karena pada dasarnya, hukum alam bukanlah sesuatu aturan jenis hukum, melainkan merupakan kumpulan ide atau gagasan yang keluar dari pendapat para ahli hukum yang kemudian diberikan sebuah label yang bernama hukum alam. Selanjutnya mengenai mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam adalah aliran yang konsepsinya bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Mazhab hukum alam memiliki ciri utama yaitu universal dan abadi, bersifat otonom dan validitasnya bersumber pada nilainya itu sendiri. Dalam sebuah aliran pemikiran, hukum alam disebut juga dengan aliran naturalisme. Materi selanjutnya adalah mengenai
Kajian ontologi hukum alam dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, aliran rasionalisme. Aliran ini berpandangan bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Tokohnya ada Hugo de Groot alias Grotius. Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh Tuhan sekalipun. Karena hukum alam diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Dalam hal ini unsur narurilah manusia yang berperan. Akibatnya ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan dengan yang lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus, dibuatlah perjanjian secara sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu diadakan perjanjian berikutnya berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari negara yang didirikan. Selanjutnya, aliran yang kedua adalah aliran irasionalisme. Aliran ini berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Tokoh yang menganut aliran ini ialah Thomas Aquinas. Ia berpandangan bahwa kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu. Sementara untuk ketentuan Aquinas mendefinisikan sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Yang ketiga ada aliran empirisme. Aliran ini berpandangan bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardiana dengan NIM 1803790. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan implikasi hukum alam. Saya di sini menjelaskan bersama teman saya yang bernama Anissa Amalia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang hukum alam itu sendiri. Hukum alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi karena konsepsi hukum ini yang berupa nilai dan norma bersumber dari Tuhan. Dalam sejarahnya, hukum alam terbentuk dari usaha manusia untuk menemukan keadilan yang mutlak. Selanjutnya adalah fungsi aliran hukum alam telah berimplikasi menurut Friedman. 1. Aliran hukum alam telah berfungsi sebagai instrumen utama di dalam mentransformasi hukum perdata Romawi kuno menjadi suatu sistem yang lebih luas dan kosmopolitan. 2. Aliran hukum alam telah menjadi senjata yang digunakan oleh kedua pihak dalam pertarungan antara pihak gereja dan pihak kekaisaran Jerman. 3. Atas nama hukum alam, validitas hukum internasional dapat ditegakkan. 4. Aliran hukum alam prinsip-prinsip telah menjadi senjata para hakim Amerika ketika mereka membuat intervensi terhadap konstitusi. Yang terakhir, yang kelima, telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan di bidang ekonomi. Terima kasih dan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 1804630 yang akan melanjutkan pematerian dari rekan saya. Jika kita lihat dari peranan aliran ini, maka dapat dibedakan bahwa aliran filsafat hukum yang digunakan sebagai metode berpikir untuk berpikir diperolehnya keadilan bersumber ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung nilai keadilan yang abadi. Lebih khusus lagi untuk menjawab masalah hukum aturan-aturan yang mampu untuk menghadapi keadaan menemukan hukum yang berbeda-beda. Berkaitan dengan peran ini dalam aliran hukum alam, meyakini bahwa semua hukum positif itu merupakan usaha menuju hukum yang adil. Nah, aliran hukum alam digunakan dalam hukum dan memformulasikan substansi yang membuat normatif dan kaidah-kaidah. Ia menciptakan sejumlah besar aturan normatif absolut, abadi bersumber kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, hukum alam sebagai menentukan sumber substansi merupakan ciri hukum alam pada abad ke-17 dan ke-18.
kita mencatat implikasi aliran hukum alam, yaitu hukum alam berusaha membuat sesuatu metode rasional yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.